Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara minta pasangan Sherly Juanda dan Sarbin Sehe didiskualifikasi. Ini sebabnya. Permintaan diskualifikasi dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara ini disampaikan lewat gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga pasangan calon yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 1, pasangan Husain Altingsah dan Asrul Rasyid Ihsan, dengan nomor perkara 251, PHPU, Romawi 23, 2025. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 2, pasangan Aliong Mus dan Sahril Tahir dengan nomor perkara 245, PHPU, Romawi 23, 2025. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 3, pasangan Muhammad Kasuba dan Basri Salama dengan nomor perkara 258, PHPU, Romawi 23, 2025. Kuasa hukum pasangan nomor urut 2, pasangan Aliong Mus dan Sahril Tahir, Fadli S. Tuanani. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Maluku Utara yang digelar di ruang sidang panel 3 pada Jumat, 10 Januari 2025, menyampaikan alasannya. Terjadinya kecurangan yang melibatkan birokrasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, serta pihak terkait lainnya, termasuk pejabat sementara gubernur. Ia juga menuding adanya tindakan yang mengarah pada perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif, yang tidak hanya dilakukan oleh pihak terkait, tapi juga oleh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu. Ia pun mengungkapkan perlakuan istimewa terhadap pasangan Sherly Juanda dan Sarbin Sehe dalam proses pemeriksaan kesehatan. Pasangan calon 04 yang saat ini di backup seluruh ASN yang ada di Pemda Provinsi Maluku Utara yang dimotori oleh pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara dan pegawai Kementerian Agama, Kandepak, Halmahera Utara dan Maluku Utara, dan mungkin yang lain juga untuk turut mengkampanyekan paslon nomor urut 4, dan hal ini melibatkan semua aparatur sipil negara dengan berbagai macam cara dan skema yang penting bisa menang dan berkuasa sebagai gubernur, bahkan melindungi penyelenggara pemilu, hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan prosedural atau prosedural justice, namun juga terhadap keadilan substantif. Olehnya itu adalah sebuah harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dalam perkara akuo sampai pada pokok perkara, agar menjadi sejarah dalam proses pilkada terutama di Maluku Utara, untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik yang bernuansa TSM seperti yang terjadi dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Dianggap poin 4 dianggap dibacakan. Ya. Kami lanjut poin 5. Ya, bahwa menurut pemohon tingginya selisih perolehan suara pemohon dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon 04 Sherly Juanda dan Sarbin Sehe selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak birokrasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara dan pihak termohon sendiri serta pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dimotori oleh pejabat gubernur dan pejabat Sekda Provinsi Maluku Utara, yaitu Saudara Abu Bakar Abdullah, yang menyuruhkan kepada seluruh aparatur sipil negara pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dengan cara menyebarkan foto stiker paslon nomor 04 Sherly Juanda dan Sarbin Sehe lewat pesan WhatsApp dan telah tersebar
ke masyarakat luas di Provinsi Maluku Utara dan seluruh masyarakat Indonesia. Video bukti P11 yang mulia. Ya. Poin eman bahwa kegiatan yang mengarah ke perbuatan terstruktur sistematif atau TSM bukan saja dilakukan oleh kandidat nomor 4, akan tetapi dilakukan juga oleh penyelenggara, baik itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara sendiri, yaitu dengan mengistimewakan pasangan calon nomor urut 4 dalam proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, sementara seluruh pasangan calon yang lain memeriksa kesehatan di Rumah Sakit Hasan Busuri Ternate sesuai dengan surat keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 38 tahun 2024 tentang penetapan rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024, dan hanya paslon nomor 4 yang diistimewakan yang nyatanya telah melanggar surat keputusan KPU itu sendiri, karena yang bersangkutan paslon nomor 4 tidak diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Hasan Busuri Ternate, akan tetapi di rumah sakit di Jakarta, serta tidak ikut melakukan tes psikotes sebagaimana layaknya paslon calon yang lain. Video bukti P5 bahwa poin 7 bahwa paslon pengganti Beni Laos adalah paslon yang kesehatannya terganggu dan tidak memungkinkan untuk dinyatakan sehat secara jasmani, karena yang bersangkutan saat menjadi pasangan calon pengganti masih dalam posisi yang tidak sehat atau sakit, atau yang kesehatannya terganggu yang tidak normal secara fisik. Olehnya itu, tindakan yang dilakukan oleh KPU Maluku Utara adalah merupakan perbuatan terstruktur yang memang sudah direncanakan sejak awal, dan hal ini terbukti saat proses pilkada ini berjalan sampai pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Adapun surat keputusan KPU nomor 54 tahun 2024 tentang jadwal penerimaan pengusulan calon pengganti salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tertanggal 14 Oktober 2024 ini merupakan bukti nyata meloloskan calon yang seharusnya digugurkan di saat verifikasi faktual terhadap kesehatan secara fisik paslon yang bersangkutan. Bukti P6. 8. Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 57 tentang perubahan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 44 tahun 2000 tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 adalah tindakan yang keliru dan seakan-akan memaksakan keadaan agar walaupun dalam kondisi yang tergesa-gesa dan nampak terstruktur dalam proses penetapan sebagai calon pengganti dengan waktu yang singkat dan kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan untuk ditetapkan sebagai calon. Video bukti P7. Mohon izin yang mulia, kami ingin garis bawahi bahwa pasangan calon nomor urut 4 di saat pendaftaran itu tidak menghadiri sama sekali proses pendaftaran calon pengganti. Dan ini kami yakini sangat bertentangan dengan PKPU. Oke, teruskan. Ya, kami lanjutkan. Jangan keras-keras nanti mic-nya rusak. Siap yang mulia. Poin 9 dianggap dibacakan. Poin 10 bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum yang sengaja meloloskan calon pengganti almarhum Beni Laos yang telah meninggal yang digantikan oleh Shirley Juanda sebagai calon gubernur adalah tindakan yang menyalahi aturan, karena yang bersangkutan saat itu sedang sakit secara psikologi dan jasmani, karena kedua kakinya mengalami luka kebakaran dan harus menggunakan kursi roda, akan tetapi dinyatakan sehat-sehat saja oleh dokter maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Atas tindakan KPU yang meloloskan yang bersangkutan, maka telah pula dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saat itu menjadi sengketa tahapan di Bawaslu. Akan tetapi lagi-lagi penyelenggara Bawaslu seakan-akan menutup mata dan menolak permohonan sengketa tahapan yang diajukan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur yang lain. Ya, adapun ini Bawaslu juga harus merespon ya. Siap yang mulia. Ya. Lu yang siap sana Bawaslu. Tanda bukti penerimaan laporan bukti P9 yang mulia. Ya. Terus apalagi dalilnya? Tadi keterlibatan sekda sudah. Siap. Terus masalah kesehatan sudah. Siap. Sekarang apa lagi? Adanya pula poin 11, adanya pula perbuatan money politik yang salah satu bukti. Money politik. Ya, data penerimaan money politik yang dikemas dalam bentuk yang sangat masif dengan modus sebagai relawan dan saksi.
paslon nomor 4 Serli Juanda Sarbin Sehe. Ada bukti-buktinya? Kami telah mengajukan bukti-buktinya dalam P10 yang mulia. Jadi P10 ini yang mulia, mohon izin, itu adalah proses transferan dana melalui bank rakyat yang beri link yang ada di pelosok-pelosok, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Jadi tidak nampak dalam permukaan, oleh karenanya itu kami jujur tidak memiliki bukti fisik yang dilakukan secara transaksional face to face per orang, tetapi itu yang kemudian menjadi dasar kami bahwa memang ini masif. Ada money politik. Siap yang mulia, dan ada penerimaannya lain lagi? Ya, untuk money politik cukup yang itu yang mulia. Yang lain? Abu Bakar Abdullah sudah yang mulia. Cukup. 11 cukup yang mulia. Ya, sekarang petitum kalau gitu. Siap yang mulia. Sedangkan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 3, pasangan Muhammad Kasuba dan Basri Salama, melalui kuasa hukumnya, Faujan Muslim dan Mujir Nabiu, menyampaikan alasan-alasan dengan mengungkapkan berbagai peristiwa yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pasangan nomor urut 2 tersebut. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, yaitu pasangan Husain Altingsah dan Asrul Rasid Ihsan, melalui kuasa hukumnya, Tanda Perdamaian Nasution dan Junaidi, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut, selain mengungkapkan hal-hal yang diungkapkan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 2, menambahkan adanya peristiwa pemilih yang seharusnya tidak berhak memilih, melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara. Bahwa termohon dengan sengaja tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam model C KWK, model C daftar hadir, C daftar hadir pemilih tambahan, dan model C hadir DPK. Bahkan model C daftar hadir pemilih tambahan KWK dan model C daftar hadir DPK tidak diisi daftar hadir pemilih dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS, sehingga dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK telah melakukan pencoblosan. 5. Bahwa termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang tidak terdaftar dalam model C daftar pemilih tambahan dan DPK ikut mencoblos dengan menggunakan NIK KTP di luar Provinsi Maluku Utara dengan kode wilayah NIK 12 Sumatera Utara, NIK 13 Sumatera Barat, 32 Jawa Barat, 35 Jawa Timur, 53 NTT, 62 Kalteng, 71 Sulut, 72 Sulawesi Tengah, 73 Sulsel, 74 Sultra, 81 Maluku, dan 91 Papua. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh termohon sebagaimana disebut yang tadi yang mulia, poin 2345 itu terjadi pada TPS-TPS di, saya sebutkan nama kabupatennya yang mulia, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Morotai, Sula, dan Taliabu. Jadi ada di 8 kabupaten. Melalui kuasa hukumnya, ketiga pasangan calon yang melakukan gugatan tersebut meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara nomor 67 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Selain itu, meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Serli Juanda dan Sarbin Sehe sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara Pilkada 2024. Atas perbuatan dan tindakan yang mencederai proses pemilu kada oleh paslon 04 tersebut dengan menggunakan seluruh infrastruktur birokrasi, maka sudah selayaknya paslon nomor 04 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara untuk didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya yang ada. Mendiskualifikasikan pasangan calon nomor 4 atas nama Serli Juanda dan Sarbin Sehe sebagai paslon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 Serli Juanda dan Sarbin Sehe sebagai peserta pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Demikianlah dinamika pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara terkait permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Bila berkenan, mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar.
Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.